Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata MotoGP dan WSBK rugi ratusan miliar ya. Ketua KPK disentil, Firly beraninya cuma Formula E doang. Betul juga ternyata setelah dipikir begitu ya. Kenapa Firly begitu ngotot sekali untuk mentersangkakan Anies begitu kan ya. Sedangkan MotoGP dan WSBK kerugiannya luar biasa begitu di situ begitu ya. Walaupun banyak spekulasi yang beredar hari ini kenapa Firly Bahuri ya yang kemudian tidak memberikan statement sama sekali terkait dengan adanya kerugian ini begitu kan. Kalau dia rugi murni ya tidak menjadi masalah begitu kan. Pasti ada sesuatu yang dimainkan di dalamnya sampai ratusan miliar begitu. Jadi ini harus diperiksa begitu hasil auditnya gimana oleh BPK begitu ya. Ya, sebagai ajang internasional di mana-mana itu untung begitu kan. Kenapa di Indonesia kok menjadi buntung begitu kan? Itu yang menjadi penyebabnya. Apakah pengelolaannya yang salah atau apa begitu? Itu yang menjadi spekulasi begitu. Tapi yang jelas di sini masyarakat meminta bahwa ya Formula E MotoGP ini harus sama dengan Formula E begitu, harus diperiksa juga begitu kan. Formula E itu sampai 1 tahun tidak menemukan apa-apa begitu, apa yang kemudian mentersangkakan Anies, dugaan mentersangkakan Anies di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. MotoGP dan WSBK rugi ratusan miliar. Ketua KPK disentil. Firly beraninya cuma Formula E doang. Ya, setelah dipikir-pikir memang benar di situ begitu ya ini. Jangan berharap dia bereaksi untuk kasus Mandalika karena dia ya diplot ya di KPK memang bukan memberantas korupsi, tapi untuk mengamankan posisi politik ya dari lawan-lawan politiknya. Bahkan jadi kalau selama ini dia lakukan tangkap tangan koruptor itu hanya gimmick saja. Ya, setelah melihat dari perkembangan ini ya setiap kementerian-kementerian yang lain itu seharusnya diperiksa juga begitu ya. Karena apa? Karena masih banyak korupsi-korupsi yang kemudian merajalela di bangsa kita begitu. Saya masih percaya apa yang disampaikan Pak Mahfud MD begitu kan. Ya, lihat kanan kiri saja korupsinya luar biasa. Katanya begitu ya. Bahkan KPK mungkin sudah berubah artian, KPK jadi Komisi Pelindung ya konconya. Ini biaya pembangunan Mandalika itu sekitar 4,7 triliun, tapi ya meninggalkan hutang sebesar 4,5 triliun. Saya klarifikasi ya. Pembangunan dari Mandalika katanya secara keseluruhan ya membutuhkan 8,5 triliun kalau nggak salah begitu ya. Yang saya kutip dari ITDC begitu kan ya. Tetapi kita lihat bahwa kalau 8,5 triliun dan sebagainya begitu kan membuat sirkuit seperti itu lalu kemudian punya utang 4, triliun, biaya berapa biaya keseluruhan kan begitu logikanya begitu ya. Berarti selama penyelenggaraan MotoGP dan sponsor ya Iki di Mandalika cuma menghasilkan 200 miliar. Coba tolong diusut KPK dan sponsor saja mencapai 2 triliun ya, kemana pendapatannya. Ketua KPK ya terbujuk alat orang bertemu dengan hanya bikin kacau publik. Wah, banyak sekali narasi-narasi yang dibangun mereka begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya itu begitu ya. Antara rugi dan merugikan, masalah event segitu digelontorkan puluhan triliun ya, masih juga dihitung merugi punya hutang 4,6 triliun. Dan yang 1,2 triliun itu digelontorkan dari APBN atas nama penyertaan modal. Merugi kok dibantu biar ya merugi terus, mending 2 triliun untuk subsidi. Ya bisa saja seperti itu begitu. Saya rasa kalau eventnya tidak menarik ngapain untuk ada event-event seperti itu begitu kan ya. Kecuali memang dari MotoGP sendiri ya, yang kemudian kan ini kan ada istilah yang kemudian ajang internasional begitu ya. Tetapi kita lihat saja kalau rugi juga ngapain begitu kan ya. Ada event rugi padahal di mana-mana kalau event itu pengen punya untung di situ begitu ya. Ya biasa kalau bisnis to bisnis ya seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja begitu apakah tidak ada keuntungan sama sekali kan di situ logika kita begitu. Ini nggak apa-apa, mungkin kelihatannya malah kerjaannya malah kelihatan kerjanya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, MotoGP dan WSBK rugi ratusan miliar, Ketua KPK disentil, Firly beraninya cuma kepada Formula E doang. Ada apa begitu ya?
Bahkan ini kader Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibun atau Gus Umar menyoroti kerugian dalam penyelenggaraan World Superbike atau WSBK dan MotoGP di sirkuit Mandalika yang mencapai ratusan miliar ya. Ruginya luar biasa begitu ya. Apa yang kita harapkan oleh masyarakat? Dia menyentil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri yang dinilai pilihan ya, pilih soal kasus Formula E ya. Dinilai pilih ya soal ya tebang pilih soal kasus Formula E. Hal itu disampaikan Gus Umar dalam akun Twitter pribadinya pada 18 Juni 2023. Firly itu beraninya cuma dengan Formula E doang. Ayo, apa KPK berani bongkar kerugian sirkuit Mandalika ini? Ujar dia seperti dikutip oleh WeNews 30 ya. Artinya kalau KPK berani mengusut ini semua, pasti ada sesuatu yang ditemukan di situ begitu ya. Kalaupun itu berani, kalau tidak berani ya ngapain juga begitu kan? Ada kaitannya juga dengan perpanjangan 1 tahun si Firly Bahuri begitu ya. Bahkan diketahui holding BUMN Pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism atau Development Corporation ya ITDC mengajukan penyertaan modal ya PMN sebesar 1,193 triliun. Artinya apa? Artinya selama ini kalau ada suntikan modal di situ begitu kan ya, terus kemudian masih rugi sekali gimana begitu kan? Pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa ya yang namanya event itu pasti untung. Formula E saja untung tanpa BUMN sponsornya di situ. Itu kan logikanya begitu kan. Kenapa Formula E bisa untung? Kenapa Mandalika bisa buntung di situ begitu? Apa yang terjadi begitu kan? Masyarakat masih bertanya-tanya begitu kan. Dan bahkan masyarakat ya meminta KPK agar segera usut tuntas siapa mereka begitu kan ya. Di dalamnya yang bermain apa begitu kan. Ya pada hakikatnya nanti mungkin akan ketahuan setelah 3 tahun lagi, 2 tahun lagi begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu, tunggu saja nanti begitu ya. Bahkan di sini disebutkan rencana dari total PMN tersebut ya sebesar 1,5 triliun akan digunakan untuk membayar hutang perusahaan, diketahui tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Bahkan ya Direktur Utama Dirut InJourney ya Oskaria menjelaskan utang tersebut ya terbagi dalam 2 tem ya, ada short time, ada long time di situ begitu. Total kesemuanya 4,6 triliun. Pak terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short time ini diantaranya untuk membayar pembangunan grandstand begitu kan ya. Artinya apa? Artinya sudah rugi banyak begitu kan. Tidak membayar yang short time-nya apalagi long time-nya begitu kan. Ya kita tahu bahwa persoalan kita itu memang demi bangsa dan negara ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tetapi kita lihat saja begitu dampaknya kalau hanya masyarakat dijadikan sebagai dampak luar biasa di situ ngapain harus ada itu begitu kan ya. Ini kan kita lihat saja begitu kan, pasti ada suntikan-suntikan modal dan sebagainya yang diminta begitu ya. Tetapi kita lihat saja, apakah ini benar-benar ada sesuatu yang dimainkan di dalamnya? Ya kita tunggu saja reaksi dari Firly Bahuri begitu kan. Karena masyarakat hanya meminta, wajar dong sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat rakyat jelata di situ begitu kan, yang kemudian meminta begitu kepada pemerintah begitu atau kepada KPK begitu untuk selalu ya mengawasi ini semua begitu kan. Ya apa salahnya kalau rakyat meminta itu begitu kan. Ya setidaknya KPK memberikan statement apa yang sebenarnya terjadi. Kita tunggu saja dari audit BPK begitu kan ya. Karena kerugian itu fantastis luar biasa di situ begitu ya. Ya inilah tanggung jawab rakyat bukan tanggung jawab pemerintah begitu hari ini begitu ya. Uangnya uang rakyat di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.